saya Elan Suherlan, pendamping PKH Kecamatan Tanggeng, Kabupaten Cianjur, angkatan 47. Saya akan membuat sebuah video modul 5 tentang kesejahteraan sosial, sesi 14, pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Di langkah 4, upaya peningkatan kualitas pelayanan lansia, poin 5 sampai poin 6 ya. Selamat menyaksikan Akang ya. Baik Bapak Ibu, setelah tadi kita melihat klip cat 8 tentang peran pemerintah terhadap lansia. Jadi peran pemerintah terhadap lansia itu juga harus didukung oleh peran kita terhadap lansia ya. Jadi peran kita ikut juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lansia ya. Jadi tadi peran pemerintah itu bisa sarana dan prasarana, kemudian apalagi aksesibilitas, kemudian kemudahan dalam pelayanan administrasi untuk lansia itu juga harus didukung oleh kita terhadap lansia ikut bertanggung jawab menjaga lansia. Kemudian apa yang dapat Bapak Ibu lakukan atau apa yang dapat keluarga lakukan untuk lansia apa saja Bu? Ya, merawat lansia ya. Contoh salah satu kita bertanggung jawab terhadap lansia. Kemudian apa yang di masyarakat dapat lakukan terhadap lansia? Ya, ikut mengajak lansia ikut berpartisipasi, contohnya dalam hal gotong royong ya. Jadi tidak dikucilkan, lansia tidak dikecilkan. Kemudian saya punya flip chart 9 yang berjudul Yuk Peduli Lansia. Di flip chart 9 ini yang saya punya di sini di flip chart 9, peduli terhadap lansia. Yang pertama, menyediakan makanan sehat ya, menyediakan makanan sehat untuk lansia. Kemudian memperhatikan kesehatannya ya, contohnya mengantarkan lansia ke puskesmas. Kemudian yang ketiga, mengingatkan untuk beribadah. Jadi kalau lansia itu kan suka lali, suka lupa ya Bu. Jadi kita harus mengingatkan supaya dia tetap beribadah. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan untuk berolahraga. Nah, jadi meskipun lansia olahraga mah harus perlu ya Ibu Bapak. Jadi otot-otot supaya lebih bergerak ya. Kemudian yang selanjutnya, menyediakan pakaian yang pantas ya. Yang keenam, menjadi pendengar yang baik. Maksud menjadi pendengar yang baik itu ketika misalkan ngobrol atau curhat dengan lansia, jadi kita mendengarkan keluh kesah yang lansia alami ya. Yang selanjutnya, memperhatikan kedekatan hubungan suami dan istri lansia. Jadi kalau istilahnya kita sebagai teman curhat ya. Kemudian memberi kesempatan untuk kegiatan sosial lainnya ya. Jadi contoh seperti tadi, ikut dalam partisipasi bergotong royong di RT atau di RW di dalam masyarakat, jadi tidak dikucilkan ya. Selanjutnya, memberikan kegiatan yang merangsang memori daya ingatnya. Jadi memberikan kegiatan itu contohnya merangsang memori itu membaca. Jadi bisa disuruh membaca, tapi jangan panjang-panjang ya Bapak Ibu, sedikit-sedikit saja ya. Kemudian untuk selanjutnya, di flip chart 10, saya punya di flip chart 10 di sini, peran masyarakat terhadap lansia ya. Peran serta masyarakat terhadap lansia apa saja? Yang pertama adalah kerjasama dengan puskesmas menyediakan posyandu lansia. Jadi kita harus bekerja sama menyediakan dukungan terhadap lansia agar tetap sehat ya. Kemudian
menginisiasi kegiatan seperti senam lansia rekreasi. Jadi seperti tadi di video itu bisa ditayangkan, kita memberikan senam gerak-gerak ringan kecil untuk lansia. Kemudian yang ketiga, menggalang pertemuan lansia rutin. Menggalang pertemuan lansia rutin itu jadi contohnya pengajian atau kebaktian tentang rekreasi seni budaya, jadi khusus untuk lansia. Yang selanjutnya, mengundang lansia hadir dalam acara-acara RT atau RT. Jadi lansia itu tidak boleh dikucilkan. Misalkan ada pertemuan RT RW ngariung ya, ibu-ibu, jadi wayahna kudu diajakan ya. Kemudian selanjutnya, membantu penguatan keluarga yang menghadapi lansia yang bermasalah. Jadi kita harus membantu permasalahan, misalkan ada di keluarga lansia, membantu permasalahannya ya, istilahnya teman curhatnya. Selanjutnya, merujuk ke lembaga terkait jika lansia bermasalah atau mendapatkan kekerasan. Jadi misalkan ada di keluarganya mendapatkan kekerasan ya, jadi kita menjadi fasilitas untuk bisa mengajukan ke lembaga-lembaga terkait jika hal itu ada di daerah sini, kekerasan terhadap lansia. Kemudian, memiliki lembaga rujukan terkait dengan kebutuhan lansia. Jadi kita harus memiliki lembaga rujukan. Kalau di sini kan lembaga rujukan misalkan ke rehabilitasi sosial atau ke panti sosial. Nah, jadi prosedurnya kita harus yang pertama RT, RW, kemudian ke desa, kemudian disampaikanlah ke kalau ada panti sosial ke panti sosial. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya itu peran serta masyarakat terhadap lansia ya, Bapak dan Ibu.